Mungkin di antara kamu tidak tahu yang namanya kerusuhan Mei 1998. Ya, kerusuhan ini terjadi pada 1998 bulan Mei, yang mana terjadi penjarahan, pembakaran, dan pengerusakan gedung-gedung. Bahkan banyak sekali korban tewas berjatuhan. Peristiwa ini begitu memilukan dan terlalu mengerikan untuk diingat. Lantas apa saja kengerian yang terjadi pada 1998 itu? Dan ini bukannya buat trauma ya, tapi memang ini beneran terjadi di Indonesia. Lantas, apakah Anda sudah mengingat peristiwa tersebut? Dan inilah kerusuhan Mei 1998, yang mana terjadilah kengerian yang terjadi saat terjadi kerusuhan itu. Dampaknya begitu mengerikan. Hujan peluru pecah di udara di lingkungan kampus Trisakti, Jakarta Barat sore itu. Ribuan mahasiswa terkesiap dan tiba-tiba 4 diantaranya roboh bersimbah darah. Peluru-peluru pasukan polisi dan tentara yang ditugaskan menghalau protes mahasiswa pada 12 Mei 1998 itu berhasil menembus tubuh Elang Mulia Lesmana, Hari Hertanto, Hafidin Royan, dan Endriawansi. Keempat mahasiswa itu pun gugur dalam aksi damai menentang pemerintahan Soeharto. Bak bensin bertemu api. Gugurnya keempat mahasiswa itu langsung membakar kemarahan seluruh mahasiswa di penjuru tanah air. Protes terhadap Soeharto yang baru saja dilantik kembali menjadi presiden untuk ke-7 kalinya, meluas hingga hampir di seluruh daerah di Indonesia. Pada 14 Mei 1998, kerusuhan dan penjarahan melanda ibu kota negara yang menyebabkan banyak WNI etnis Tionghoa mengungsi ke luar negeri. Krisis ekonomi, politik, sosial, dan bahkan budaya yang diwarnai protes besar-besaran mahasiswa di hampir seluruh kampus di Indonesia mendesak Presiden Soeharto yang saat itu tengah menghadiri sebuah konferensi di Kairo, Mesir, mempercepat lawatannya. Pada 15 Mei, Soeharto tiba di tanah air. Kerusuhan dan penjarahan masih berlangsung. Tercatat sekitar 500 orang tewas menjadi korban. Evakuasi warga asing pun dilakukan. Pada 18 Mei 1998, Ketua MPR atau DPR, Harim Moko, meminta Presiden Soeharto mundur. Tak digubris, mahasiswa pun menduduki atap gedung MPR dan atau DPR hingga pada 21 Mei. Soeharto mengumumkan mundur dari kursi presiden yang telah dikuasainya selama 31 tahun. Untuk mengungkap fakta, pelaku dan latar belakang terjadi Mei 98 ini, pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lain. Tim ini dibentuk pada 23 Juli 1998 dan bekerja hingga 23 Oktober 1998. TGPF dipimpin Marzuki Darusman. Inilah beberapa fakta lainnya seputar Mei 1998 berdarah. Yang pertama adalah tragedi Trisakti 12 Mei 1998, penembakan mahasiswa. Kerusuhan Mei 1998 dipicu kondisi ekonomi, politik, dan sosial saat itu. Sebelum kerusuhan Mei meletus, Indonesia baru saja selesai menggelar pemilu 1997 yang berujung pada diangkatnya kembali Soeharto sebagai presiden untuk ke-7 kalinya. Krisis moneter juga tengah melanda Indonesia saat itu. Nilai tukar rupiah terhadap dolar di luar akal sehat, harga-harga kebutuhan pokok melonjak tajam, utang negara di IMF dan Bank Dunia menumpuk. Pada 4 hingga 8 Mei 1998, pemerintah membuat kebijakan menaikkan harga minyak 70% dan 300% untuk biaya listrik. Sementara korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN semakin merajalela. Hal ini membuat masyarakat Indonesia marah dan mulai menggelar demonstrasi melawan dan menuntut pemerintah melakukan reformasi. Pada 12 Mei 1998, mahasiswa dari sejumlah kampus yang berkumpul di Universitas Trisakti mendesak berdemonstrasi di luar kampus. Tapi hal ini ditanggapi dengan tembakan peluru aparat yang menyebabkan 4 mahasiswa Trisakti tewas. Keesokan harinya, kerusuhan besar pecah terjadi penjarahan, perusakan, pembakaran, kekerasan seksual,
penganiayaan, pembunuhan, penculikan, dan intimidasi yang berujung pada munculnya teror, sehingga pada 21 Mei, Soeharto pun mengundurkan diri. Selanjutnya adalah provokasi dan penjarahan, yaitu munculnya provokator. TGPF menemukan kerusuhan 13-13 Mei 1998 mempunyai pola umum yang dimulai dengan berkumpulnya massa pasif, terdiri dari massa lokal dan massa pendatang yang tidak dikenal. Kemudian muncul sekelompok provokator yang memancing massa dengan berbagai modus tindakan seperti membakar ban atau memancing perkelahian, menyerahkan yel-yel yang memanaskan situasi, merusak rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Setelah itu, provokator mendorong massa untuk mulai melakukan pengerusakan barang dan bangunan. Disusul tindakan menjarah barang dan di beberapa tempat diakhiri dengan membakar gedung atau barang-barang lain. Yang ketiga masih bab yang sama, provokasi dan penjarahan, yaitu penjarahan nih. Pelaku kerusuhan 13-15 Mei 1998 terdiri dari dua golongan, yakni pertama, massa pasif atau massa pendatang yang karena diprovokasi berubah menjadi massa aktif. Yang kedua adalah provokator yang umumnya bukan dari wilayah setempat. Secara fisik mereka tampak terlatih, sebagian memakai seragam sekolah seadanya atau tidak lengkap, tidak ikut menjarah, dan segera meninggalkan lokasi setelah gedung atau barang terbakar. Ya, para provokator ini juga membawa dan menyebarkan sejumlah barang untuk keperluan merusak dan membakar seperti jenis logam, pendongkel, bahan bakar cair, kendaraan, bom molotov, dan sebagainya. Selanjutnya adalah orang hilang dan jumlah korban, bermula di Jakarta Barat. TGPF menemukan titik picu awal kerusuhan di Jakarta terletak di wilayah Jakarta Barat, tepatnya di wilayah seputar Universitas Trisakti pada 13 Mei 1998. Pada 14 Mei 1998, kerusuhan meluas dengan awalan titik waktu hampir bersamaan, yakni rentang antara pukul 8 pagi sampai pukul 10. Khusus di Jakarta, kerusuhan dipicu oleh tertembak matinya mahasiswa Trisakti pada sore hari 12 Mei 1998. Penembakan mahasiswa Trisakti ini juga memicu kerusuhan di 5 daerah, kecuali di Medan dan sekitarnya, di mana kerusuhan telah terjadi sebelumnya. Sasaran kerusuhan adalah pertokoan, fasilitas umum seperti pompa bensin, tanda-tanda lalu lintas, dan lain-lain. Kantor pemerintah termasuk kantor polisi yang menimbulkan kerusakan berat termasuk pembakaran gedung rumah dan toko serta kendaraan bermotor umum dan pribadi. Sasaran kerusuhan kebanyakan etnis Cina. Terakhir, jumlah korban. Berdasarkan data yang dihimpun TGPF, tim relawan menyebut korban meninggal dunia dan luka-luka sekitar 1.190 orang akibat ter atau dibakar, 27 akibat senjata, dan 91 luka-luka. Data Polda Metro, 451 orang meninggal, korban luka-luka tidak tercatat. Data Kodam Jaya, 463 meninggal termasuk aparat keamanan, 69 luka-luka. Data Pemda DKI, jumlah korban meninggal 288 orang dan luka-luka 101 orang. Untuk kota-kota lain di luar Jakarta, variasi angkanya sebagai berikut, yaitu data Polri 30 orang meninggal, luka-luka 131 orang, dan 27 orang luka bakar. Data tim relawan 33 orang meninggal dan 74 luka-luka. Opini yang sama ini terbentuk adalah bahwa mereka yang meninggal akibat kesalahannya sendiri, padahal ditemukan banyak korban menjemput ajal bukan karena kesalahan mereka sendiri. Semoga tidak ada lagi kerusuhan Mei seperti ini lagi ya, karena memang bisa saja menghancurkan negara kita sendiri.